Legenda AC Milan, Franco Baresi raih penghargaan Niels Lidholm. Ikon AC Milan dan Italia, Franco Baresi, menerima penghargaan Niels Lidholm di Cucaro Monferrato sore ini, sebagai pengakuan atas karirnya yang gemilang. Franco Baresi secara luas dianggap sebagai salah satu pemain bertahan terbaik dalam sejarah sepak bola, setelah menghabiskan 20 tahun karirnya bersama Milan, menjadi kapten klub selama 15 musim. Bersama AC Milan, dia memenangkan 3 gelar Liga Champions, Serie A 6 kali, Supercoppa Italiana 4 kali, Piala Super Eropa 2 kali dan Piala Interkontinental 2 kali. Baresi juga menerima penghargaan Niels Lidholm di Cucaro Monferrato hari ini berkat pencapaiannya dan menjadi pemimpin dari semua pertahanan yang pernah ia ikuti, namun juga karena kemampuannya untuk menghormati seragam yang ia kenakan dengan kegigihan, kesetiaan dan keterikatan yang tinggi. Baresi sendiri dianggap sebagai role model bagi banyak pemain loyal Milan lainnya, termasuk legenda Paolo Maldini yang menghabiskan seluruh karirnya di San Siro. AC Milan ampuh dah, lawan PSG menang, lawan Lecce imbang. AC Milan menghadapi tuan rumah Lecce di pekan ke-12 Serie A 2023-2024, Sabtu, 11 November 2023. Laga Lecce versus Milan di Ettore Giardiniero ini berkesudahan 2-2. Didahului cedera otot Rafael Leao di menit 10, Milan membuka keunggulan lewat gol Olivier Giroud pada menit 28. Tijani Reijers kemudian menggandakannya di menit 35. Keunggulan tim asuhan Stefano Pioli itu musnah setelah mencetak 2 gol balasan melalui pemain pengganti Nicola Sansone menit 66 dan Lamek Banda menit 70. Setelah Milan kehilangan Giroud yang mendapatkan kartu merah di menit 93, Lecce sebenarnya membobol gawang Milan lewat pemain pengganti Roberto Piccioli menit 94. Namun, gol yang seharusnya menjadi gol penentu kemenangan Lecce itu dianulir oleh VAR. Bagi Milan, yang tengah pekan kemarin menang 2-1 atas PSG di Liga Champions, hasil imbang kontra Lecce ini tentu mengecewakan meski mereka tidak jadi kalah. Hasil Ligue 1, Kylian Mbappé hat-trick, PSG gilas Reims 3-0. Juara bertahan Ligue 1, Paris Saint-Germain kembali memetik kemenangan di lanjutan Ligue 1 2023-2024. Bertamu ke markas Reims, Les Parisiens menang dengan skor telak 3-0. Kylian Mbappé menjadi bintang utama di laga ini. Sang striker sukses mengemas hat-trick sehingga timnya menang dengan skor 3-0 di laga ini. Kemenangan ini membuat PSG kembali bertengger di puncak klasemen Ligue 1 dengan 27 poin. Sementara Reims tertahan di peringkat 4 dengan raihan 20 poin. Menjelang akhir laga, Mbappé menyempurnakan hat-tricknya setelah umpan tarik Bradley Barcola disambar dengan tendangan keras yang masuk ke dalam gawang Reims. Skor 3-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Hasil Arsenal versus Burnley, skor 3-1. Arsenal meladeni Burnley di Emirates Stadium pada pekan ke-12 Premier League 2023-2024, Sabtu, 11 November 2023. Pertandingan Arsenal versus Burnley ini berkesudahan 3-1. Keunggulan Arsenal lewat Leandro Trossard menit 45, satu sempat dibalas oleh Burnley lewat Josh Brownhill menit 54, tapi tuan rumah bisa kembali memimpin berkat gol William Saliba menit 57. Arsenal lalu menjauh dengan gol Oleksandr Zinchenko di menit 74. Di penghujung laga, Arsenal bermain dengan 10 orang. Fabio Vieira, yang masuk menggantikan Kai Havertz di menit 59, di kartu merah langsung pada menit 83 usai mengambil lutut Brownhill dalam sebuah perebutan bola. Namun, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan mereka. Hasil ini membuat Arsenal sekarang memiliki 27 poin di peringkat 2. Burnley tetap dengan 4 poin dan masih tercecer di zona merah. Jadwal Arsenal selanjutnya adalah laga tandang kontra Brentford, 26 November 2023. Sementara itu, Burnley akan main kandang melawan West Ham, 25 November 2023. Hasil Manchester United versus Luton Town, skor 1-0. Manchester United memetik kemenangan di pekan ke-12 Premier League 2023-2024. Berhadapan dengan Luton Town, Setan Merah menang dengan skor tipis 1-0. Manchester United berhasil membuka keunggulan di laga ini berkat gol Victor Lindelof. Di laga ini, Setan Merah sempat dibuat frustrasi dengan pertahanan rapat Luton Town. Namun Setan Merah berhasil membobol gawang Luton Town dan menang 1-0. Berkat hasil ini, Manchester United naik ke peringkat 6 klasemen sementara EPL 2023-2024. Sementara Luton Town tertahan di peringkat 17.
Inikah striker yang bakal bergabung dengan Manchester United di Januari 2024? Manchester United nampaknya akan menambah mesin gol mereka di musim dingin nanti. Setan Merah disebut akan mencoba merekrut Mehdi Taremi dari FC Porto. Manchester United berencana untuk belanja di musim dingin nanti. Erik ten Hag butuh tambahan armada karena performa timnya lagi kurang bagus di awal musim 2023-2024 ini. Salah satu sektor yang ingin diperkuat Ten Hag adalah lini serang. Produktivitas gol MU yang minim membuat Ten Hag menilai mendatangkan striker baru sangat dibutuhkan timnya. Dilansir Sport Witness, MU sudah mengunci calon striker baru mereka. Setan Merah akan mencoba merekrut Mehdi Taremi dari FC Porto. Man United susah payah tumbangkan pejuang degradasi, Ten Hag kena hukuman. Selepas kemenangan atas Luton Town, Manchester United tidak akan didampingi oleh pelatih Erik ten Hag dalam laga selanjutnya. Erik ten Hag menyaksikan Manchester United meraih poin penuh saat jumpa Luton Town pada matchday ke-12 Liga Inggris 2023 hingga 2024. Setan Merah melibas tim pejuang degradasi itu dengan skor 1-0 di kandang sendiri, Old Trafford. Victor Lindelof menjadi pahlawan kemenangan tuan rumah lewat torehan gol tunggal. Di balik kebahagiaan United, terselip momen apes buat Ten Hag. Sang pelatih diganjar kartu kuning akibat protes terlalu keras setelah wasit memberikan lemparan ke dalam kepada Luton pada menit ke-95. Ten Hag bersikukuh bahwa seharusnya The Red Devils yang mendapat throw-in. Namun, ternyata pengadil lapangan memutuskan hal berbeda. Kartu kuning tersebut adalah yang ketiga bagi Ten Hag pada Premier League musim ini. Sebelumnya, dia mendapat hukuman serupa saat Man United jumpa Tottenham Hotspur dan Arsenal. Dengan mengantongi 3 kartu kuning, Ten Hag menerima larangan mendampingi tim dalam satu pertandingan. Berarti Ten Hag bakal menghilang ketika United menyambangi markas Everton pada Minggu, 26 November 2023. Juventus versus Cagliari, menang 2-1, Bianconeri ke puncak klasemen. Juventus berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Cagliari. Kemenangan ini membawa Bianconeri ke puncak klasemen Serie A. Juventus menjamu Cagliari di Allianz Stadium pada laga lanjutan Serie A, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Skor 0-0 tak berubah hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda Juventus bisa mencetak gol yang berawal dari eksekusi bola mati Filip Kostic. Gol itu diciptakan Bremer di menit ke-60 dan Daniel Rugani di menit ke-70. Cagliari hanya bisa menipiskan ketinggalan dari gol Alberto Dossena di menit ke-75. Juventus menang 2-1. Kemenangan ini membawa Sinyonya tua ke puncak klasemen dengan 29 poin. Mereka unggul 1 angka dari Inter Milan di posisi kedua. Sementara, Cagliari saat ini berada di posisi ke-17 dengan 9 poin. Dikira sama, tapi ternyata permainan Thomas Muller Jamal Musiala berbeda. Wonderkid Bayern Munich, Jamal Musiala, dipandang sebagai penerus jangka panjang bagi Thomas Muller sebagai pemain nomor 10, gelandang serang, di klub. Ia juga dianggap sebagai masa depan timnas Jerman. Akan tetapi dalam wawancara terbarunya, Thomas Tuchel selaku pelatih Bayern Munich mengungkapkan bahwa kedua pemain tersebut memiliki karakter permainan yang berbeda, meski memiliki posisi yang sama sebagai gelandang serang atau pemain di belakang striker. Jamal Musiala suka menggiring bola dari lini belakang dan memberikan ruang untuk dirinya sendiri dengan aksi-aksinya, ucap Tuchel, dikutip dari laman Bavarian Football Works. Thomas memiliki profil yang sangat berbeda. Dia suka bermain sepak bola yang cepat dan langsung, dan dia sedikit lebih agresif di dalam kotak penalti, lanjutnya. Terus cedera, Juan Cuadrado bakal didepak Inter? Juan Cuadrado terus mengalami cedera dan tidak bisa tampil rutin membela Inter Milan musim ini. Gara-gara hal tersebut, pemain asal Kolombia pun dirumorkan bakal didepak oleh manajemen Nerazzurri. Pada musim panas kemarin, Juan Cuadrado resmi diputus kontraknya oleh Juventus setelah bermukim di Turin selama 8 tahun terakhir. Melansir dari Calcio Mercato, kondisi kebugaran Cuadrado yang tak pernah fit kini mulai dievaluasi oleh manajemen Inter. Kubu Nerazzurri tidak mau menggaji pemain yang jarang bermain dan jika situasi tak berubah di awal tahun mendatang, maka Cuadrado berpotensi didepak begitu kontraknya selesai di tanggal 30 Juni 2024. Untuk sektor bek sayap kanan sendiri, pelatih Simone Inzaghi mau tak mau harus terus bergantung kepada Denzel Dumfries. Inzaghi juga kadang harus merotasi Matteo Darmian dari posisi 3 bek tengah ke pos bek sayap, apabila Dumfries tidak bisa bermain dan Cuadrado masih bergelut dengan cederanya.
Chelsea versus Man City, bisa apa The Blues? Chelsea versus Manchester City akan berlangsung dalam lanjutan Liga Inggris malam ini. Menir The Blues, Mauricio Pochettino sebut timnya bukan underdog. Big match Liga Inggris akan tersaji malam nanti. Chelsea versus Manchester City pada Minggu 12 November pukul 23.30 WIB di Stamford Bridge. Pada klasemen Liga Inggris sementara, Manchester City masih memimpin dengan 27 poin dari 11 laga. Chelsea di peringkat ke-10 dengan 15 poin. City masih terus jadi tim raksasa di Liga Inggris. Pun dalam head-to-head, The Citizens masih dikdaya atas The Blues. Dari 5 pertemuan di seluruh kompetisi, City sapu bersih memenangi semuanya. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino ditanya awak media dalam sesi jumpa pers. Apakah timnya merasa jadi underdog menghadapi Man City? Chelsea tidak pernah merasa jadi underdog, tegasnya dilansir dari Sky Sports. Chelsea adalah Chelsea, kami punya sejarah. Kami bisa menang 4-1 atas Tottenham, itu menunjukkan karakter dan semangat kami untuk bersaing, lanjutnya. Mauricio Pochettino mengakui, Manchester City memang tim yang sedang merajai di Liga Inggris dan bahkan terbaik di Eropa. Tapi sekali lagi, Chelsea tidak takut. Kami siap bertanding dan mencoba protagonis, tutupnya.